Halo guys, kembali lagi di Tech ya. Kemarin banyak yang tanya, Mas, aku nyoba di ecu motor kok nggak bisa. Aku nyoba di mobil kok nggak bisa. Nah, kita tunjukkan ya cara ngetes ecu motor nih. Ini punyanya Honda Beat ya, teman-teman. K25. Honda Beat itu sensornya bertipe VR conditioner, reluktor. Dia hanya 2 pin, bukan yang 3 pin. Kalau yang 3 pin itu hall sensor dari simulator bisa langsung masuk ke si ECU. Tapi kalau yang 2 pin, untuk yang 2 pin itu satunya negatif. Jadi teman-teman langsung didapetin negatif dari si ECU simulator. Kemudian sinyalnya si ECU simulator kan dia positif ya, positif 5 volt terus 0, positif 5 volt terus 0 lagi. Sedangkan si ECU ini membutuhkan sinyal wave bukan square. Itu harus dikasih kopling berupa elko. Jadi kaki elko yang positif itu masuk ke ECU simulator sinyal CKP. Kemudian kaki elko negatif masuk sinyal yang ke ECU. Karena banyak yang belum paham ya, banyak yang belum bisa membedakan si ECU itu berjenis hall sensor atau reluktor. Nah, sekali lagi, kalau yang berjenis hall sensor itu 3 pin. Tapi kalau yang reluktor itu 2 pin. Nah, yang reluktor 2 pin itu satunya ke massa, langsung disolder ke massa si ground dari ECU simulator. Kemudian sinyal satunya itu nggak bisa langsung masuk ke sini karena si ECU simulator ini keluarnya positif dan dia square 050505, sedangkan si ECU yang berjenis crank sensornya itu reluktor dia wave, harus dikasih kopling. Koplingnya pakai elko aja. Nih, elko 0,1 UF kaki positif masuk ke ECU simulator, kaki negatif lari ke si ECU. Dan pastikan teman-teman harus tahu dulu pin out-nya ini. Kalau dia immobilizer, cylinder key-nya harus diikut sertakan immobilizer-nya, baik mobil atau motor juga sama. Terus kalau motor matic itu ada standar sampingnya. Standar sampingnya harus di-ground-kan. Jangan lupa. Ini ECU normal. Honda series itu 12 min 3. Nah, saya kasih arus 12 volt. Ini full pump. Terus ini check engine. Nah, kita starter. Nah, dia kedip nih putarannya. Nah, sebentar, nggak kelihatan. Nah, ini pakai Honda itu 12 min 3. Tuh, 12 min 3 Honda series. Kalau RPM-nya diturunin alias tidak di starter, tidak di cranking ya kasarannya, dia nggak ada pergerakan. Nah, sekali lagi teman-teman harus bedakan fuel pump itu keluarnya negatif atau positif. Kalau negatif, masuk aja ke injektor 1, 2, 3, 4 ini bisa, ke DTC SP 2 fuel pump S4 ini juga bisa. Jadi bebas, ini mau dikasih ke apa aja boleh. Terus kalau coil motor itu negatif. Sama halnya injektor motor itu juga negatif. Tapi untuk mobil, sinyal coil itu positif. Jadi jangan kebalik-balik, kadang banyak yang komplain, Mas kok nggak bisa nyala. Lah sinyalnya negatif atau positif itu harus dicari tahu dulu. Ini saya nggak nyolok ke OBD ya. Kalau si ECU Honda Beat ini kan cuma pakai kalen ya. Sambung langsung juga bisa. Nah, ini saya cranking. Nah, dia kedip. Ini injektor, ini coil. Sebenarnya kalau misalnya salah trigger pattern-nya ya, misalnya saya buat salah, misalnya pakai 36 min 3322, coba kita starter. Dia tetap nyala. Jadi nggak ada alasan lagi. Ini kok nggak bisa, masalah pattern atau gimana? Salah pattern pun tetap kedip. Hanya saja
kedipannya nggak selaras. Nggak selaras nih, sebentar. Kita balikin lagi ke yang 12-3 Honda. Nah, ini. Kita kecilin. Kita kasih RPM. Kita nyalakan dulu. Ini check engine ya, saya sambung dua-duanya. Harusnya satu full pump, sama aja sih nanti. Jadi sekali lagi teman-teman harus pahami, ECU ini ada protektornya. Entah itu immobilizer, entah itu standar samping. Jangan lupa standar sampingnya di-ground-kan. Bentar, ini HP-nya nge-blur nih. Ini saya cuman iseng nyoba ya teman-teman. Jadi sekali lagi nggak usah bingung. Ini caranya gimana. Ini HP-nya nggak error nih. Nah, kita kasih RPM lagi. Nah, dia kedip. Kasih TPS. TPS juga belum saya sambung juga. Coba kalau dipolin, apa yang terjadi? Harusnya dia kena limiter. Nah, limiter 7.000 masih aman. Nah, ketika 6.000, dia mati. Dah. Coba diatur deh sama teman-teman. Mungkin itu aja ya teman-teman, cara penggunaan ECU simulatornya. Untuk membedakan, sekali lagi pahami dulu, ECU ini keluarnya negatif apa positif. Jadi teman-teman sekali lagi, ini tuh bebas ya, mau dibolak-balik, mau dipakai untuk apapun tidak masalah. Yang penting, kalau ignition itu positif, injektor, dan yang kanannya ini SP, fuel pump, dan sebagainya itu negatif. Jadi mau dipakai apapun itu tidak masalah. Nggak usah takut kebalik-balik. Enggak, ini kan cuma lampu LED. Terus kasih kopling aja. Ini ngetes ECU sepeda motor Honda Beat. Kalau mobil juga sama. Cuman mobil pin-on-nya lebih banyak. Kita kecilin kedipannya. Nah, itu kedip-kedip tuh. Kalau RPM-nya diturunin, misalnya 500 itu lebih nah, kelihatan tuh. Nah, injektor sama coil kan nggak mungkin berbarengan, pasti gantian. Oke, sekian dari saya. Silakan komentar di bawah ya untuk penggunaan ECU simulatornya.